tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku, Tuhan, tiada yang lain. Katakan Tuhan, tiada yang lain. Tuhan, tiada yang lain. Tuhan, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Oh, hanya Kau Tuhan di hati kami. Hanya Engkau, Yesus, Tuhan dan Raja kami. Hanya Engkau, Yesus, Bapa dan sahabat kami. Hanya Engkau yang kami pegang. Janji-Mu Tuhan, janji-Mu ya dan amin dalam hidup kami, sepanjang hidup kami. Hanya Engkau, hanya Engkau saja yang ada di hati, yang ada di pikiran. Hanya Kau yang kami sembah, hanya Kau, Yesus, Yesus, Yesus Kristus, Yesus Tuhan. Ku
ini hanya Engkau saja yang kami sembah, yang kami tinggikan. Haleluya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Katakan ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Katakan hanya Kau satu, hanya Kau satu di hatiku, Tuhan, Tuhan, tiada yang lain. Serukan namanya Tuhan, Tuhan, tiada yang lain, tiada yang lain, Tuhan, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Puji Tuhan, jemaat atau saudara-saudaraku sekalian, kita bertemu kembali oleh kemurahan Tuhan. Ya. Pada pertemuan ini sungguh indah kalau kita sama-sama memanfaatkan untuk merenungkan firman Tuhan. Ya, untuk itu mari kita berdoa lebih dulu ya saudara. Tuhan, kami ingin merenungkan firman-Mu supaya kami mengerti, mengimani, dan hidup kami bisa menjadi hidup yang berkemenangan menghadapi apapun juga. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Renungan pada saat ini saya ambil dari Injil Yohanes pasal 16 ayat yang terakhir, yaitu ayat yang ke-33. Dikatakan saudara-saudara, ya, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam Aku.
Ya, coba saya ulangi, saudara. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Ya, kita catat ini, lantas dikatakan dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Ya. Kata penganiayaan itu sebetulnya perlu dijelaskan. Ya. Nek cuma penganiayaan saja, tidak semua manusia di dunia itu dianiaya, itu tidak. Ya. Biasanya itu yang dianiaya itu biasanya yaitu orang yang bersalah. Ya. Tetapi kata penganiayaan ini di dalam bahasa aslinya mempunyai pengertian yang lebih luas lagi. Penganiayaan itu dalam bahasa Yunani disebut tribulation atau bahasa Inggrisnya tribulation, ya. Bencana atau malang. Ya. Kata-kata ini, saudara-saudara, ya, berarti di dunia ini kami menghadapi banyak bencana atau kemalangan. Ya. Tetapi dikatakan semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Jadi di dalam Tuhan, supaya kita itu memperoleh damai sejahtera. Jadi Tuhan itu memanggil kita keluar dari dunia dan percaya kepada Tuhan itu untuk memperoleh damai sejahtera. Ya. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi dikatakan di sini, kuatkanlah hatimu, ya. Tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Jadi Tuhan itu Tuhan yang luar biasa, saudara. Ya. Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa. Tuhan kita itu patut kita junjung tinggi, kita sembah, kita puja. Sebab Dia adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang maha hadir, Allah yang tidak ada permulaannya, tidak ada penghabisannya. Itu pikiran kita tidak mampu memikirkan sesuatu yang tidak ada permulaannya, tidak ada akhirnya. Itu Allah yang kita sembah. Dan Allah itu berkata, kamu di dunia ini mengalami banyak kesulitan, banyak penderitaan, banyak kemalangan dan sebagainya. Tetapi di dalam aku, kamu memperoleh damai sejahtera. Aduh, saudara-saudara. Kalau kita bayangkan dari kesusahan, penderitaan, takut, khawatir, gelisah,
terus Tuhan ubah menjadi damai sejahtera. Aduh, betapa bertolak belakang, ya. Kita yang seharusnya mengalami banyak siksa, sengsara, banyak penderitaan, banyak kekhawatiran, ketakutan, lantas diberi damai sejahtera. Itu luar biasa. Ya, di situ dikatakan, saudara-saudara, ya, di dalam aku, hanya di dalam Tuhan pencipta semesta alam, kita memperoleh damai sejahtera. Saudara-saudara, ya apa caranya supaya kita ini bisa memperoleh damai sejahtera? Itu tidak sulit. Nek dipikir menurut pikiran manusia itu sulit. Sebetulnya sulit itu, kita itu mempersulit diri kita sendiri untuk bisa mencapai damai sejahtera. Bagi Tuhan tidak sulit, sebab Tuhan itu berkata, ya, sudah berulang-ulang kali saya jelaskan, mungkin saudara kurang memperhatikannya. Waktu Tuhan Yesus bangkit dari kematian dan naik ke surga, itu waktu dia naik ke surga itu, dia bilang, aku akan minta Bapa supaya Bapa memberi Parakletos, artinya penolong. Saudara, kalau tidak ada penolong, dah iso, saudara. Menderita, susah, sengsara, takut, khawatir, gelisah, dan sebagainya. Mau dapat damai itu susah, dah iso, dah mungkin lah. Tetapi kalau saudara punya penolong, ditolong. Jadi penolong itu memudahkan kita untuk memperoleh damai sejahtera dari Tuhan. Ya, kita ditolong dengan mudah kita dapatkan, yaitu kita harus yakin, percaya kepada Tuhan. Dan Roh Kudus akan menolong. Mungkin saudara akan berkata, loh, saya ini jadi anak-anak Tuhan itu kan sudah percaya. Nah, saudara harus merenungkan pengertian percaya yang saudara ucapkan itu apa sebetulnya. Percaya itu saudara pikir lahir dari diri kita. Aku percaya. Saudara, itu percaya juga bukan lahir dari diri kita. Percaya itu, saudara, adalah lahir dari Allah. Kalau saudara baca 1 Korintus 12, ya, ayat 7 sampai 11, percaya itu datangnya dari Allah. Dan dikatakan Roh Allah, Roh Kudus, Parakletos, penolong kita itu yang memberi percaya. Bukan percaya yang lahir dari diri kita, itu tidak ada gunanya, saudara. Tetapi percaya
yang lahir dari kuasa Roh Kudus. Nah, percaya ini yang disebut percaya kepada Tuhan. Bukan saudara. Nek saudara bilang aku percaya, jangankan kok anak-anak Tuhan. Orang dunia sering berkata aku percaya betul. Tapi sampai di mana pengertiannya percaya itu? Ya. Nah, kembali dengan ayat ini tadi ya. Tuhan berkata, nek kamu penuh dengan Roh Kudus, maka lahir di dalam hidupmu itu percaya. Dan percaya itu yang menyebabkan Tuhan berfirman, di dalam aku kamu memperoleh damai sejahtera. Oh saudara-saudara, tidak ada hidup yang lebih baik daripada hidup yang penuh damai sejahtera dari Tuhan. Tidak ada hidup yang paling menderita kalau hidup di luar percaya kepada Tuhan. Itulah sebabnya saudara-saudara, pada pagi ini ayo kita lebih mendekati Tuhan. Dan saudara berpikir, aku percaya yang bagaimana? Kalau itu lahir dari diriku, kenapa aku menderita, sengsara, sakit, khawatir, gelisah, takut? Wah, banyak macam. Aku percaya tapi kok saya menderita. Percaya itu bukan lahir dari diri kita, tetapi lahir dari Parakletos, penolong. Kalau Tuhan tidak menurunkan penolong, tidak ada manusia yang bisa percaya. Itu sebabnya saudara-saudara, mari kita sing sungguh-sungguh dalam Tuhan. Katakan, oh Roh Kudus, ya, tolonglah saya supaya saya bisa memperoleh damai sejahtera. Saudara-saudara, menurut dunia kesehatannya, saudara. Ini menurut dunia kesehatan, yaitu katakanlah menurut dokter. Ya, saudara. Dokter itu bilang, nek orang banyak menderita, sengsara, takut, khawatir, gelisah, ikut cepat mati, saudara. Ya, cepat mati. Tapi orang yang hati ini tentrem, ayem, damai, sejahtera itu dikatakan oleh dokter itu panjang umur. Ini menurut dunia kedokteran, susah. Tetapi firman Tuhan berkata, orang yang percaya kepada Allah, dia memperoleh damai sejahtera. Damai sejahtera itu, aduh, saudara tidak bisa, aku duit akeh, hatiku ayem, tentrem, tidak bisa. Orang yang duitnya akeh,
banyak kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan juga tak kurang. Tetapi saudara, kalau saudara ditolong oleh Parakletos, Roh Kudus, memberikan saudara hati yang penuh damai sejahtera. Ya saudara-saudara, untuk itu mari kita lebih mendalami akan kebenaran firman Tuhan, supaya hidup kita ini penuh dengan damai sejahtera. Ya, saudara. Nah, untuk itu mari kita bawa di dalam doa dan katakan, Tuhan, tolonglah saya supaya saya mengerti apa itu artinya percaya. Percaya kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan sudah mengirimkan Parakletos, penolong yang membuat saya damai sejahtera. Ayo kita berdoa ya saudara. Bapa yang di surga, kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Moga kiranya dengan firman-Mu itu Tuhan, kami mengerti peranan Roh Kudus di dalam hidup kami Tuhan. Andai kata waktu Tuhan Yesus naik ke surga dan Tuhan Yesus tidak minta supaya Roh Kudus itu turun, maka dunia ini tidak ada damai sejahtera. Hidup manusia itu semua takut, khawatir, gelisah, sakit, bahaya, macam-macam penderitaan. Tetapi Roh Kudus penolong kami, sehingga kami memperoleh damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, biar damai sejahtera Bapa, berkat kasih Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus atas anak-anak-Mu semua sampai Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan.